Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azahra, NIM 2101020080, Prodi Akuntansi, mata kuliah Seminar Akuntansi, dosen pengampu Dian Melansari SEMAK. Langkah pertama, metode penelitian. Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proposisi, kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis, ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan. Unsur-unsur penelitian adalah sebagai berikut, yang meliputi konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. 1. Konsep merupakan sebuah gambaran dari penelitian. Konsep bisa jadi merupakan pikiran yang muncul akibat dari fenomena yang ada di lapangan. 2. Proposisi merupakan sebuah pernyataan tentang hubungan fenomena dengan teori yang ada. 3. Teori merupakan sebuah fenomena yang sudah diuji secara ilmiah yang kemudian bisa digunakan untuk menguatkan konsep dari penelitian yang akan dilakukan. 4. Variabel merupakan nilai-nilai yang muncul dari konsep yang ada. 5. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis muncul biasanya untuk membandingkan dua variabel. 6. Definisi operasional merupakan bagian petunjuk untuk mengukur variabel-variabel yang akan digunakan. Desain penelitian. Desain penelitian yaitu strategi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengintegrasi secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus peneliti. Langkah-langkah membuat desain penelitian. 1. Perencanaan penelitian. 2. Penelaah tema dan judul. 3. Latar belakang masalah. 4. Perumusan masalah, alasan, tujuan, dan kegunaan. 5. Kerangka pikir. 6. Langkah-langkah penelitian. 7. Penyusunan kerangka atau outline. 8. Tubuh utama tulisan. 9. Kesimpulan dan saran. 10. Kepustakaan. Kerangka berpikir. Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian keputusan. Itulah sebabnya saat menulis dan membuat penelitian, seseorang harus menyiapkan kerangka pemikiran. Metode membuat kerangka berpikir. 1. Membuat variabel. Cara pertama tentu saja lebih dahulu menentukan variabel apa yang akan diangkat. 2. Mengumpulkan referensi. Cara selanjutnya adalah mengumpulkan referensi. Referensi banyak membantu penulis dalam mendapatkan ide, gagasan, dan membukakan perspektif. 3. Mendeskripsikan penelitian. Adapun langkah lain yaitu melakukan deskripsi teori. Teori dapat diambil dari sumber referensi yang sudah dikumpulkan. Karena konteksnya adalah penelitian, maka deskripsi memperhatikan pemilihan bahasa. Pilih bahasa yang baku, baik, dan benar. 4. Pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian. Di pembahasan teori ada dituntut jeli dan analitis, karena Anda tidak berdasarkan menuliskan teori-teori dari berbagai hasil referensi. 5. Membuat kesimpulan. Hasil analisis selesai, selanjutnya membuat kesimpulan.
Kesimpulan ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat dan jelas. 6. Kerangka berpikir. Di dalam membuat kesimpulan sementara, terdapat hubungan antara variabel. Hubungan antara variabel inilah yang nantinya dapat digunakan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data peneliti, artinya dalam penulisan maupun membuat karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat. Langkah-langkah teknik pengumpulan data. 1. Observasi, pengamatan. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. 2. Kuesioner. Teknik yang kedua adalah kuesioner atau kuesioner, yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. 3. Interview atau wawancara. Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpulan data dengan responden atau narasumber atau sumber data. 4. Dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen, yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik analisis data. Analisis data merupakan sebuah kegiatan analisis penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen peneliti, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral history, dan lain sebagainya. Pengertian lainnya adalah sebuah metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid yang sudah dipahami ketika dia sajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Metode teknik analisis data. 1. Pengolahan data. Tahap pengolahan data ada 3, yaitu penyuntingan, pengodean, dan tabulasi. Penyuntingan, editing. Tahap pertama dari pengolahan data ialah penyuntingan. Tahap penyuntingan atau editing ialah tahap paling awal, yaitu memeriksa atau mengecek data-data yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. B. Pengodean, coding. Tahap kedua pengolahan data ialah coding atau pengkodean, yaitu tahap kedua setelah memeriksa atau mengecek data. Pada tahap ini, data-data ditandai dengan simbol atau tanda tertentu untuk menggunakan sebagai bahan analisis. C. Tabulasi. Tahap ketiga pengolahan data ialah tabulasi atau tabulating. Tahap tabulasi ini merupakan tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data tersebut disesuaikan dengan permasalahan peneliti. 2. Penganalisisan data. Tahap penganalisisan data ialah tahap kedua setelah data-data peneliti sudah diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Tujuan menganalisis data dilakukan untuk menyederhanakan, mengklarifikasikan, untuk memudahkan data tersebut ditafsirkan. 3. Penafsiran hasil analisis. Penafsiran hasil analisis penelitian ini dilakukan untuk menafsirkan data-data setelah disusun oleh dan disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Simpulan adalah
suatu yang disimpulkan atau dikatakan hasil menyimpulkan. Simpulan juga didefinisikan sebagai pendapat atau gagasan akhir dari suatu teks, uraian, bacaan, dan sebagainya. Pemberian saran. Saran penelitian adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang disadarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan berupa pendapat atau tinjauan idealitas pribadi peneliti. Kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk membantu menghasilkan produk dengan menemukan metode atau masalah baru yang disempurnakan atau original. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.